Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sore teman-teman, kembali lagi di Kurma Kultum Ramadan Penuh Makna episode ke-6 dengan saya Sabita Jilan Agustin dari Eskul Jurnalistik dan bersama rekan saya Siti Maimanah dari Eskul Rohis SMA Negeri 1 Kersana. Oke teman-teman, sesuai dengan materi kali ini yaitu zakat fitrah bersama dengan narasumber istimewa kita yaitu Bapak Nuridin SSI MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. sehat, Gimana Bapak puasanya? lancar. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah, mudah-mudahan puasanya kita semua diterima ya oleh Allah Amin, Taala. amin, Amin. Amin, Pak. Iya, Pak. Langsung saja ya Pak. Menurut Bapak apa sih definisi zakat fitrah itu? Ya, baik. Alhamdulillahi wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala wa aqimus sholata wa atus zakah. Zakat sebagaimana yang disebutkan dalam banyak kitab-kitab fikih ya, itu secara bahasa, secara lughat maknanya adalah at-tathhir wan nama. At-tathhir itu artinya adalah mensucikan. Ya. Nama itu adalah menumbuhkan atau mengembangkan atau tumbuh berkembang ya. Jadi orang yang berzakat, kalau dia zakat mal maka hartanya menjadi suci. Kalau dia adalah zakat fitrah maka jiwanya menjadi suci. Nah, juga berkembang, tumbuh. Maka orang yang berzakat itu dia tidak akan menjadi miskin ya, karena hartanya senantiasa akan tumbuh dan berkembang. Tidak ada sejarahnya orang yang rajin atau gemar bersedekah atau berzakat kemudian jadi miskin. Tidak ada. Justru hartanya semakin bertambah, berkembang. Jiwanya juga menjadi jiwa yang suci. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang yang mensucikan dirinya. Secara syariat ya, maka zakat itu dimaknai sebagai nama atas sesuatu yang dikeluarkan dari harta maupun badan. Atau dengan kata lain mengeluarkan sebagian harta ya menurut aturan ketentuan tertentu. Tentu aturan agama Islam. Itu definisi dari zakat yang kita pahami. Tadi kan udah definisi dari zakat umum tuh Pak. Saya izin bertanya, tujuan dari zakat fitrah itu sendiri itu apa Pak? Tujuan zakat fitrah bisa kita lihat dari dua sisi ya. Yang pertama dari sisi yang mensyariatkan atau mewajibkan zakat fitrah ini. Siapa yang mensyariatkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memiliki tujuan agar hamba-hambanya yang beriman ini tetap dalam kebaikan, tetap dalam kesucian, baik secara jasmani maupun ruhani,
maupun suci dalam pengertian hartanya, ya. Sehingga kewajiban ini kalau dilaksanakan tentunya akan mensucikan, ya, sebagaimana definisi yang sudah kita sebutkan di awal. Ya. Dari sudut pandang atau dari perspektif manusia, baik yang mengeluarkan zakat maupun yang menerima zakat, maka yang mengeluarkan zakat itu tujuannya adalah supaya jiwanya bersih, suci. Ya. Kalau dia berzakat mal, tentu supaya hartanya adalah suci juga. Nah, tentu hikmahnya adalah semakin tumbuh berkembang harta atau mal yang dimiliki oleh orang yang melakukan zakat. Nah, tujuan lain dari sisi manusia adalah dari sisi yang menerima zakat, ya. Jadi penerima zakat itu bisa mengambil manfaat, bisa tertolong, minimal pada saat dia menerima zakat. Nah, terkhusus zakat fitrah ini ketika orang mukmin, ya, yang beriman kepada Allah, orang Islam yang tidak mampu, yang fakir, yang miskin, maka dia pada hari raya itu akan menerima zakat dan cukup membantu agar dia pada hari itu bisa makan dan tidak meminta. Itu sebagian dari tujuan kewajiban zakat, ya. Oke Pak, kan kalau untuk mengeluarkan zakat fitrah kan biasanya ada waktu yang tepat ya Pak. Ya. Itu biasanya kapan Pak untuk? Ya, zakat fitrah ini yang paling baik, ya, dikeluarkan pada malam hari raya Idul Fitri tentunya, ya. Jadi seandainya kita berpuasa 1 bulan, maka tanggal 30 kita hari terakhir berpuasa. Misalkan 1 bulan itu adalah 30 hari, tapi kan nggak ada 31, ya. Jadi mesti 30 hari, paling banyak. Maka malam tanggal 1-nya, 1 Syawalnya, hari rayanya itu adalah kita mengeluarkan zakat fitrah. Itu waktu yang paling baik sampai sebelum sholat Idul Fitri, ya. Jadi itu waktu yang baik. Bagaimana kalau dilaksanakan atau dikeluarkan zakat fitrah itu dari mulai tanggal 1 Ramadan? Boleh. Ya, boleh. Saya juga terkadang seperti itu. Bahkan sekarang saya sudah melakukan zakat fitrah. Ya, tujuannya adalah membantu mereka yang memang membutuhkan agar bisa berpuasa lebih tenang lagi, dikarenakan ada sesuatu yang bisa dimakan ketika berbuka puasa. Ya. Tadi kan setelah sholat Idul Fitri itu kan tidak boleh mengeluarkan zakat. Itu hukumnya apa Pak? Ya. Kalau kita mengeluarkan zakat. Jadi tadi kita sudah sampaikan, ya, waktu yang terbaik adalah malam hari raya, ya. Kemudian sampai pada waktu sebelum sholat id. Maka setelah sholat id sampai waktu maghrib pada 1 Syawal itu, ya, dihukumi sebagai makruh. Ya, makruh. Lebih dari jam 6 sore atau lebih dari waktu maghrib, maka itu berdosa. Ya, diharamkan menurut mazhab Syafi'i. Maka dari itu kita tidak boleh, ya, berlalai-lalai atau mungkin menganggap sepele, ya. Kapan kita punya kesempatan, kita tunaikan itu, sehingga insya Allah ridho ibadah kita menjadi ibadah yang baik menurut Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke Bapak, berarti itu orang yang wajib mengeluarkan zakat itu siapa saja Pak? Semua orang Islam, Semua orang Islam. semua orang Islam yang mampu dan merdeka. Oke. Ya.
laki-laki, perempuan, besar kecil, bahkan bayi. Bayi. Nah, cuma tentu bayi tidak punya ya beras, tidak punya uang, maka orang tuanya ya, yang menjadi kewajiban yang bertanggung jawab atas kehidupan dari bayi tersebut ya. Bahkan kalau ada pelayan ya kita yang mengeluarkan, kalau kita punya pelayan gitu ya, sepanjang itu dia adalah muslim, pelayan kita, ya kita keluarkan zakat fitrahnya. Jadi kita para kepala keluarga ya jangan sampai santai-santai dalam hal ini ya. Kita punya kewajiban mengeluarkan zakat fitrah, baik untuk diri sendiri, istri maupun anak-anak kita dan semua orang yang menjadi tanggungan kita. Gimana sih Pak jika ada orang yang tidak membayar zakat fitrah? Ya kalau dia orang Islam ya tidak membayar zakat dan dia mampu ya berdosa. Kan zakat itu kan salah satu rukun Islam. Ya, itu rukun Islam. Maka harus ditunaikan. Kalau dia mampu ya, mampu secara ekonomi dan waktunya ada, dia tidak berdosa. Bahkan orang yang sakit pun ya masih tetap berdosa. Sepanjang dia Islam, mampu, dia tidak mengeluarkan zakat, berdosa. Ya, makanya betapa pentingnya zakat ini. Ya, banyak ayat yang menggabungkan perintah untuk mendirikan sholat, ya digabung dengan perintah untuk menunaikan zakat. Wa aqimus sholata wa atus zakat. Betapa pentingnya zakat ini sehingga tidak boleh disepelekan. Meninggalkannya sementara kita punya kemampuan berdosa. Ini biasanya kan kita berzakat nih, mengeluarkan zakat itu. Kalau misal kita zakat itu harus pakai beras atau boleh pakai uang? Iya. Kalau kita mazhab Syafi'i ya sesuai dengan bahan makanan pokok. Kalau kita bahan makan pokoknya apa? Beras. Ya sudah pakai beras. Ya. Jangan dengan yang lain. Bahkan kualitasnya harus sama seperti yang kita makan, yang kita konsumsi. Kalau kita makan nasi dari beras premium yang harganya per kilogram 20.000, ya per 20.000 itulah kita zakatnya kali berapa? 2,5 kilo ya kilogram itu ya. Nah, berarti itu kita mengeluarkan sebanyak itu. Kalau kita di Indonesia ternyata memang setiap hari ini makannya jagung, nggak makan nasi. Ya jagung lah. Jagung. Karena yang akan diberi pun tetangga kita, orang-orang yang dekat dengan kita, yang kebiasaan makannya sama. Makanan pokoknya sama. Ya nanti makannya setiap hari nasi, diberi zakatnya misalkan gandum. Nggak tahu malah itu apa itu, ini barang apa ini ya, nanti malah dikasihkan ke ayam, dianya sendiri nggak makan. Jadi yang sesuai dengan makanan pokoknya ya. Untuk cara menghitung zakat fitrah sendiri itu gimana Pak? Zakat fitrah kan sudah ditentukan ya, ada ukurannya ya. Kita menggunakan beras ya sekitar 2,5 kilogram minimal. Ya, ada yang mengatakan 2,4, ada yang mengatakan 2,7. Bahkan katanya di sana daerah Aceh atau mana itu sekitar 2,8 kilo. Ya, itu karena memang contoh dari sananya dari awalnya itu menggunakan takaran, bukan timbangan. Kalau timbangan ya saya kira bisa sama ya. Tapi kalau takaran
Ya bisa berbeda. Kalau yang membuat takarannya kemudian lebih besar ya muatnya banyak, ya kan. Nanti ditimbang mungkin sampai 2,8 kilogram. Tapi ternyata ada yang lebih kecil sehingga cukup 2,5 kilogram. Tapi di Indonesia rata-rata memang 2,5 kilogram. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah ridho ya dengan jumlah beras 2,5 kilogram itu. Iya, Pak. Berarti kita dapat banyak hikmah manfaatnya dari Alhamdulillah, semoga menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal Dan jangan malas untuk beribadah, alamin. jangan merasa apa itu ya, eman-eman itu ya, Iya, mana-mana. gelo mengeluarkan zakat fitrah, termasuk mengeluarkan zakat mal. Jangan sampai kita diberi kekayaan, dititipi amanah oleh Allah berupa harta benda, kemudian sudah mencapai nisab, sudah mencapai 1 haul ya 1 tahun, ternyata tidak mau mengeluarkan karena eman-eman. Jangan sampai ya. Jangan khawatir, nggak bakalan miskin, Alhamdulillah, kurma episode ke-6 telah selesai. Terima kasih kepada narasumber atas ilmunya yang insya Allah sangat bermanfaat. Sama-sama. Jangan lupa follow, like, komen, dan subscribe Semaker TV dan Jurnalistik yang ada di bawah ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan langsung Semaker Jurnalistik ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.